Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tak hanya manusia biasa yang digoda oleh iblis, Nabi pun tak luput dari godaannya. Salah satu Nabi yang didatangi iblis adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa memiliki banyak mukjizat yang diberikan Allah kepadanya. Iblis pun menggoda Nabi Isa dengan memanfaatkan mukjizat itu. Lalu apakah Nabi Isa alaihissalam tergoda? Bagaimanakah iblis menggoda Nabi Isa alaihissalam? Bagaimana respon Nabi Isa atas perkataan iblis yang merayunya? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ada banyak mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, seperti menyembuhkan orang buta. Tak hanya itu, beliau juga dapat membangkitkan orang mati. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam telah disebutkan dalam Al-Quran. Ingatlah ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Rohul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula pada waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah, di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu, dan orang yang berpenyakit belang-belang putih dengan seizinku. Dan ingatlah, di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah, di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu. Dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tak lain melainkan sihir yang nyata. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 110. Dengan mukjizat-mukjizat ini, iblis pun mendatangi Nabi Isa alaihissalam berharap beliau akan bisa digoda. Pertemuan iblis dan Nabi Isa alaihissalam. Dari Ibnu Abbas, pada suatu ketika Nabi Isa alaihissalam bertemu iblis di pintu Baitul Maqdis. Saat itu, Nabi Isa akan melakukan ibadah. Iblis pun berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, "Kau tidak sepantasnya jadi hamba, tapi jadi Tuhan." Nabi Isa alaihissalam pun berusaha melepaskan diri dari godaan iblis. Namun tak mudah, iblis masih membisikkan bahwa Nabi Isa alaihissalam tak sepantasnya jadi hamba. Nabi Isa alaihissalam pun meminta pertolongan kepada Allah. Saat itu malaikat Jibril dan Mikael datang. Iblis pun dihantam dengan sayap malaikat Jibril hingga jatuh ke dalam jurang. Iblis tak kapok mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Setelah diberi pelajaran oleh malaikat Jibril, tak menjadikan iblis jerah. Ia kembali datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Iblis berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, "Sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak layak menjadi seorang hamba, karena kemarahan itu tidak seperti kemarahan seorang hamba. Aku telah mengetahui apa yang akan aku terima darimu ketika engkau sedang marah." Iblis juga mengatakan bahwa ia telah menyuruh kepada pasukannya untuk patuh kepada Nabi Isa alaihissalam. Jika manusia tahu bahwa setan patuh kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka juga pasti menyembahnya. Iblis tidak menafikan bahwa ada Allah yang berkuasa di atas langit. Namun iblis menggoda Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi Tuhan di muka bumi. Kemarahan Nabi Isa alaihissalam kepada iblis. Mendengar perkataan iblis, Nabi Isa alaihissalam pun marah dan berteriak sangat keras.
Beliau berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil pun datang dan memberikan tatapan tajam kepada iblis. Malaikat Israfil lalu memukul iblis dengan sayapnya yang lebar. Kemudian ditambah dengan sebuah pukulan yang membuat iblis jatuh ke tanah. Iblis pun berkata, "Wahai Isa, pada hari ini aku berjumpa dengan dirimu dalam keadaan yang sangat lelah." Malaikat Israfil pun melemparkan iblis ke dalam mata air yang panas sekali. Di sana, sudah ada 7 malaikat yang menenggelamkan iblis ke dalam lumpur hitam setiap kali mencoba keluar. Sejak itu, iblis pun jerah mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Iblis berbincang dengan Nabi Isa alaihissalam. Pertemuan iblis dan Nabi Isa alaihissalam tak hanya terjadi sekali. Iblis pernah meminta kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menjatuhkan dirinya dari gunung. Hal itu telah diabadikan dalam sebuah kitab. Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Az-Zuhd memasukkan sebuah riwayat yang menunjukkan perbincangan antara Nabi Isa alaihissalam dan iblis. Abdullah bercerita, Muhammad bin Ishaq bin Muhammad bin Al-Mutsanna bercerita kepada kami. Ia berkata, Adas bin Iyadi bercerita dari Yunus. Ia berkata, Ibnu Syihab bercerita, dia berkata, iblis berkata kepada Isa bin Maryam alaihissalam, "Wahai anak Maryam, sesungguhnya tidak ada yang menimpamu kecuali apa yang telah ditetapkan Allah padamu." Nabi Isa menjawab, "Benar, wahai musuh Allah." Iblis berkata lagi, "Naikilah gunung ini, lalu jatuhkan dirimu sendiri. Aku ingin melihat kau mati atau tidak." Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Wahai musuh Allah, sesungguhnya hanya Allah yang berhak menguji hambanya, dan seorang hamba tidak berhak menguji Tuhannya." Nah, sahabat beriman, itulah godaan iblis kepada Nabi Isa alaihissalam. Dengan mukjizat-mukjizat yang dimiliki Nabi Isa alaihissalam, iblis pun menggodanya untuk menjadi Tuhan. Namun beliau marah. Beliau lalu meminta pertolongan kepada Allah, dan akhirnya datanglah malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Iblis pun dijauhkan dari Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu, kita senantiasa harus meminta pertolongan kepada Allah, karena iblis dan setan adalah musuh kita. Hal ini sesuai firman-Nya, "Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia musuh kalian." Sesungguhnya setan itu mengajak para pengikutnya agar menjadi penghuni neraka atau sa'ir yang menyala-nyala. Al-Quran Surah Fatir ayat 6. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.